Kota Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Surabaya terus berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Jawa Timur. Namun, di balik kesibukan dan modernitas tersebut, perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar perlahan mulai berkurang. Banyak orang lebih fokus pada aktivitas sehari-hari hingga kurang menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam di tengah kota. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan pembangunan terus memberikan tekanan terhadap keberadaan ruang hijau pesisir. Perubahan iklim atau climate change menjadi tantangan nyata bagi kota-kota besar, termasuk Surabaya. Peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, banjir rob, serta menurunnya kualitas lingkungan pesisir merupakan dampak yang perlu diantisipasi melalui pendekatan climate resilience, yaitu kemampuan suatu wilayah untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari dampak perubahan iklim. Namun, minimnya edukasi mengenai green belt atau sabuk hijau pesisir membuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem alami masih relatif rendah. Salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam ketahanan iklim Surabaya berada di Surabaya Timur, tepatnya di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut. Kawasan ini menjadi habitat mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami, pesisir dari abrasi, penyerap karbon, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Di lokasi ini, kita juga dapat menemukan aktivitas petani mangrove yang secara rutin melakukan pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik berbasis edukasi, lingkungan, dan klimat resilient tourism. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 3,31 juta hektar mangrove tersebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali Nusra hingga Papua. Nah, apa yang membuat layak air itu untuk tambak kolam panami yang menggunakan kincir seperti di belakang sana itu adalah adanya mangrove. Karena air yang masuk ke dalam tambak tersebut sudah disaring oleh akar-akar mangrove tersebut dan zat-zat racun yang ada di dalam air tersebut itu sudah disaring. Makasih telah ada mangrove yang telah ditanam, soalnya ikan-ikan yang tadinya jauh sekarang dekat di pohon mangrove. Di sini ada bibit mangrove, bisa dijual. Meskipun memiliki potensi yang besar, kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo masih menghadapi beberapa permasalahan. Fasilitas edukasi mengenai perubahan iklim dan pentingnya mangrove masih terbatas. Berdasarkan kondisi existing, ekowisata Mangrove Wonorejo masih kurang memaksimalkan fungsi sebagai community space yang mampu meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove dan isu perubahan iklim. Peran masyarakat dibutuhkan untuk berpartisipasi atas penguatan identitas dan kearifan lokal. Langkah sederhana seperti menanam mangrove dapat menjadi benteng alami untuk melindungi kota dari abrasi dan banjir rob. Selain itu, diperlukan pengembangan kawasan berbasis community-based tourism dan climate resilience agar ekowisata Mangrove Wonorejo tidak hanya menjadi tempat wisata alam, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan interaksi masyarakat yang lebih informatif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep desain edukatif community space hadir sebagai solusi revitalisasi kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo yang mengalami penurunan kualitas fasilitas, akses yang kurang aman, serta area kuliner yang belum aktif dan optimal. Secara struktural, bangunan ditinggikan menggunakan sistem lantai layang raised decking agar aman dari pasang air laut. Seluruh elemen didominasi material alam solid seperti bambu, rotan, dan dek kayu yang kuat terhadap iklim pesisir sekaligus memberikan estetika yang hangat dari segi interior. Keterbatasan ruang diatasi dengan perubahan layout dan zonasi sirkulasi linear dan furnitur fleksibel
Ruang ini diubah menjadi wadah komunal yang inklusif melalui penyediaan meja bersama, kursi berundak terrace seating, dan perluasan area untuk panggung adaptif. Memberikan tempat bagi masyarakat lokal untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan menggerakkan ekonomi wisata. Area makan indoor. Area makan publik memiliki luas 83,9 meter persegi. Main area berfungsi sebagai wadah interaksi antara pengunjung, masyarakat lokal, dan lingkungan sekitar. Terdapat elemen dekorasi yang memadukan alam dengan motif ornamen lokal. Area tenant, jumlah furniture yang sedikit, membuat area terasa lega dan mendukung aktivitas penjual maupun pengunjung dengan lebih fleksibel, termasuk aktivitas memasak, display makanan, dan transaksi jual beli. Atap kaca memaksimalkan cahaya alami dan kedekatan dengan alam. Ventilasi atap meningkatkan sirkulasi udara alami dan kenyamanan ruang. Area SWK mendukung pertumbuhan UMKM lokal dan aktivitas ekonomi. Area panggung menghadirkan ruang terbuka yang menyatu dengan alam.